Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diperkenankan untuk bisa bersua melanjutkan kembali kajian kita yang membahas ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak orang-orang beriman tidak mengetahuinya. Ya. Alias sepatutnya orang-orang beriman harus mengetahui ya tentang perkara-perkara yang kita bahas ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di kesempatan ini kita akan berbicara yakni berkaitan dengan adab ya atau etika di dalam menuntut di dalam menjenguk orang yang sakit ya. Di dalam menjenguk orang yang sakit. Nah, bagi yang punya bukunya bisa dibuka di halaman ke 142. Etika atau adab berkaitan dengan sakit. Kita berbicara tentang bab adab, pertanyaan yang ke-8 ya. Yakni apa saja adab yang berkaitan dengan sakit dan membesuk orang sakit? Maka jawabannya adab-adabnya di antaranya adalah yang pertama, ini suatu hal yang perlu kita yakini dan kita pahami sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita, yakni saat kita merasa sakit, ya, maka ketahuilah sejatinya penyakit itu datang, ya, dengan sebab, ya, kesalahan atau dosa kita dan dapat menggugurkannya. Dan ini sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan ya. Qadarullah ya. Ya Allahumma shayyiban nafi'a. Ya di sini lagi hujan deras sekali ya. Nah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Selama seorang masih hidup, masih menghirup nafas, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya sakit ya. Kita pasti dalam kehidupan kita akan merasakan sakit. Ya. Hari ini kita sehat, mungkin besok kita sakit dan insya Allah kita akan sehat kembali. Ya. Dan kemudian juga kita pun juga bisa diuji lagi dengan sakit. Sakit adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang dapat menggugurkan dosa kita. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id ya Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi yang mulia alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan suatu kepayahan atau penyakit ya atau syok ya atau duka cita dan juga kesulitan ya, bahkan duri yang menusuk tubuhnya itu Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya asalkan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
ini bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penggugur dosa. Juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yusibuhu adza maradun fama siwahu illa hatallahu lahu ya apa? illa hatallahu lahu sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim dia ditimpa oleh suatu penyakit ya atau suatu hal yang tidak menyenangkan atau yang semisalnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun yang berguguran dari pohonnya. Ya. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah ya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata yang namanya sakit itu, meskipun itu suatu hal yang seringkali manusia menganggap keburukan ya, ataupun suatu hal yang tidak diharapkan, tapi sejatinya sakit itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit, apabila seorang hamba bersabar, bahkan dia ridho dengan keputusan Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun yang berguguran ya dari pohon. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua juga ya, kita tahu bahwa di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan mencintai hamba, Allah memberikannya ujian. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Atau di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan timpakan kepadanya ujian. Di antaranya penyakit. Ya, di antaranya adalah penyakit. Nah, karena itu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu bentuk dari perhatian dan kecintaan Allah kepada hambanya. Ya. Karenanya jangan heran ya, apabila para nabi dan para rasul itu adalah manusia yang paling banyak mengalami mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala." Sesungguhnya dahsyatnya atau besarnya pahala itu bergantung dengan dahsyatnya atau besarnya suatu ujian. Ya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Ya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha maka akan mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa yang murka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan jenis amal. Ya, artinya siapa yang ridha maka Allah pun akan ridha kepadanya. Ya. Nah, oleh karena itu ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini mengharuskan kita dan mengajarkan kepada kita pentingnya kita untuk ridha dengan segala keputusan Allah yang baik dan yang buruk. Karena kita hidup tidak akan lepas dari ujian. Selama kita masih menghirup napas, maka kita nggak akan lepas dari ujian-ujian yang ada, termasuk sakit. Dan orang mukmin adalah ketika mereka diuji oleh Allah, dia bersabar. Bahkan dia tetap bertahmid, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Demikian pula ketika seorang mukmin, ketika dia memperoleh nikmat dari Allah, dia pun juga bersyukur kepada Allah. Ya, dan dia bersabar dengan kenikmatan tersebut agar tidak dia gunakan kenikmatan itu di dalam keburukan atau dia lalai dari Allah. Nah, karenanya Nabiullah yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'mini." Ya. Inna amrahu kullu khair, ya. Sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Dan sesungguhnya semua urusannya itu baik.
ya, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian ini tidaklah dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebaikan, ya, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu. Maka ini adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa dengan kesulitan, maka dia bersabar dan itu adalah lebih baik baginya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita sakit, maka hendaknya kita menghadirkan di dalam diri kita yaitu pertama kesabaran. Sabar atas ujian ini. Dan yang kedua, yakini bahwasanya sakitnya kita ini tidaklah datang dari Allah melainkan karena kesalahan kita. Karena kaidahnya adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah, tidaklah suatu ujian yang menimpa kalian kecuali itu lantaran karena perbuatan tangan kalian sendiri, yaitu karena dosa-dosa kita. Artinya semua ujian, semua keburukan yang menimpa kita itu kaidahnya berasal dari diri kita. Ya. Karena sebab diri kita sendiri. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian ataupun ya Allah berikan suatu hal yang buruk tadi. Itu karena kita. Dan ini semua adalah sebagai bentuk hikmah kebijaksanaan dari Allah dan keadilan Allah, dan orang-orang yang memang ya mereka mengenal Rabb-nya dan mengenal dirinya, ya ketika Allah uji maka dia akan kembali kepada Allah. Ini sebagai bentuk tadzkir, pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, ya, ketika kita ditimpa dengan yang namanya penyakit, ya, maka yakini di dalam diri bahwa penyakit ini dengan kesabaran akan menjadi kafarah, akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Sehingga ini menyebabkan kita bersyukur kepada Allah. Karena dosa-dosa kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita lebih baik diuji oleh Allah di dunia, ya, ataupun mungkin dengan kata lain kita lebih baik disegerakan hukuman kita ya atas dosa-dosa kita di dunia daripada Allah tunda nanti di akhirat. Karena di akhirat itu jauh lebih ya langgeng, lebih kekal dan lebih mengerikan. Karenanya yang keempat, ketika kita diuji dengan penyakit, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala ya dengan memberikan kita penyakit ini, kita sadar bahwa kita lemah, kita butuh dengan Allah. Kita mengingat Allah. Kita semakin bertakarub kepada Allah. Dan kita semakin ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Ini sebagai bentuk ya perhatian Allah kepada kita. Allah ingatkan kita agar kita semakin mendekat kepada Allah. Ya, agar kita semakin ya takarub kepada Allah. Kemudian juga kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat-nikmat kita yang Allah berikan kepada kita selain ya sakit. Artinya kita akan semakin merasakan betapa nikmatnya sehat ketika kita merasakan sakit. Ya, sehingga dengannya kita akan semakin bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita kesembuhan. Ya. Nah, dan kemudian ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya adalah ya kita boleh mengharap, roja, sekaligus khauf, takut, ya. Jadi antara rasa takut dan rasa roja, mengharap. Kita takut atas siksaan Allah, kita takut atas kemurkaan Allah. Kita harus takut, dan ini menghantarkan kita untuk semakin banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita juga roja, ihtisab, mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menyayangi kita, mencintai kita. Ya. Nah, ini suatu hal yang harus kita hadirkan di dalam diri kita, yaitu roja dan khauf. Ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Separah apapun penyakit yang kita
yang kita hadapi, maka tidaklah diperkenankan kita meminta atau berdoa kepada Allah agar Allah mematikan kita. Ya. Jadi hendaknya kita tidak meminta agar kita dimatikan. Ya Allah, sungguh aku sudah merasa kesulitan. Ya Allah, sungguh penyakit ini telah membuat aku payah, hartaku ludes, dan maka wafatkanlah aku. Maka ini suatu hal yang tidak sepatutnya seorang hamba meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah sebagaimana riwayat Imam Ahmad, ya. Rasulullah SAW beliau pernah menasihati Al-Abbas, paman beliau. Yang mana paman beliau pernah kesakitan hingga beliau mengharapkan kematian. Maka Nabi SAW menasihati Al-Abbas, ya Abbas, ya amma Rasulullah SAW, wahai pamanku, wahai Abbas, ya, la tatamanna al-maut in kunta muhsinan tasdadu ihsanan ila ihsanika fa khairul laka wa in kunta musian, ya, fa in tuakhir, ya, tastatabu khairul laka fala tatamanna al-maut. Kata Nabi SAW, wahai pamanku, ya, janganlah engkau mengharapkan kematian. Janganlah engkau, ya, berangan-angan agar engkau segera diwafatkan. Kenapa? Karena in kunta muhsinan, apabila engkau adalah orang yang baik, ya, kemudian engkau diberikan usia yang panjang, maka tazdadu ihsanan ila ihsanika. Ya, maka engkau dapat banyak berbuat kebaikan, dan ini adalah khairul laka, lebih baik untukmu. Nah, tapi apabila engkau, ya, wa in kunta, ya, musian, ya. Namun apabila engkau berbuat buruk, ya, lalu kemudian, ya, engkau pun tuakhir, ya, diakhirkan wafatmu, maka ini adalah kesempatan bagimu untuk bertaubat kepada Allah. Sehingga engkau pun bisa bertaubat, dan itu adalah lebih baik bagimu. Makanya karena itu kata Rasulullah, fala tatamannal maut, janganlah engkau wahai paman mengharapkan kematian, ya. Nah, namun, ya, diperbolehkan kita berdoa dengan ucapan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik, ya, yaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, ma kanatil hayatu khairan li, apabila kehidupan itu adalah baik untukku. Ya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku apabila kematian itu baik untukku. Nah, ini boleh. Kalau ditanya apa bedanya mengharapkan kematian dengan mengucapkan doa, ya Allah, kalau ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup itu baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu, ya, baik untukku, ya. Lantas apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama, orang yang mengharap kematian, mengangankan kematian, itu seakan-akan dia berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menilai keputusan Allah dengan dirinya sendiri, sehingga dia minta agar dia wafatkan. Adapun yang kedua, doa yang diajarkan Nabi, ini adalah doa yang berisi istislam, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita submit, menyerahkan diri kepada Allah. Artinya kita kembalikan keputusan ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, doanya berbunyi Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila kehidupan itu baik untuk aku. Atau wafatkan aku apabila, ya, wafat itu baik untuk aku. Jadi diserahkan kepada Allah, ya. Nah, jadi dari sini kita tahu bedanya, ya. Bedanya antara mengharap kematian yang dilarang dengan kita boleh, ya, berdoa seperti ini. Nah, terus kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah ikhtiar, ya. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya adalah at-tadawi, berobat, ya. Hendaknya kita berusaha untuk mencari obat atau mengobati diri kita. Berusaha mencari kesembuhan semaksimal mungkin dan tidak berputus asa dari kesembuhan. Ya.
Lalu kemudian kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW sendiri memberikan berita gembira. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, likulli da'in dawaun. Sesungguhnya setiap penyakit itu pasti memiliki obat. Ini adalah sabda Nabi. Artinya semua penyakit itu pasti ada obatnya. Meskipun ya pengetahuan manusia tidak mampu menjangkau tentang suatu penyakit-penyakit seperti misalnya COVID-19 ataupun yang lainnya, tetap akan ada obatnya, ya. Jadi setiap penyakit akan ada obatnya, ya. Nah, lalu kemudian kata Nabi SAW, Faida usiba nadawa udda baro'a biidnillahi azza wa jalla. Ya, oleh karena itu, ya, siapa yang dia sudah tepat ya di dalam mengobati suatu penyakit, maka dengan izin Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Ya, Allah akan berikan kesembuhan kepada dirinya. Ya. Nah, jadi artinya kita yang penting usaha. Karena kita tidak bisa menyembuhkan. Allah yang bisa menyembuhkan. Kita hanya bisa berusaha untuk mengobati. Karena itu, ya, ada dua sebab di dalam pengobatan. Sebab kauniyah, sebab duniawi, dan sebab syar'i. Sebab syar'i adalah diantaranya kita berdoa kepada Allah. Kita meruqyah, membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka meruqyah diri mereka ketika sakit. Dan diperbolehkan misalnya kita lagi sakit perut, kemudian kita mengusap bagian yang perut tadi sembari kita bacakan Al-Quranul Karim. Atau misalnya kita disengat hewan berbisa, kemudian kita bacakan surat Al-Quran, diantaranya Al-Fatihah, ya, di bagian yang kita disengat oleh hewan berbisa tadi. Ini adalah termasuk sebab syar'i. Al-Quran itu adalah obat segala penyakit, baik itu penyakit zahir, fisik, raga, ataupun penyakit batin. Nah, jadi ya hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran dan juga berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian ada sebab duniawi, sebab kauni. Di antaranya kita berobat ke dokter, ya, atau kita berobat ke sinse atau orang-orang yang kita merasa sikoh dengannya. Ya, itu adalah bagian dari ikhtiar. Ya. Dan ingat ya jamaah sekalian melakukan Allah, Nabi mengatakan ma anzalallahu da'an illa ya anzalalahu da, ya, dawa, ya, ma anzalallahu da illa anzalalahu dawa. Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah pasti turunkan obat untuknya, ya. Nah, oleh karena itu kita harus optimis, sakit apapun optimis, kemudian kita ikhtiar, lalu kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kita kembali ke poin pertama. Ya, kata Syekh, saat kita merasa sakit, nah ini kita diajarkan ini caranya. Ya, maka letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh yang sakit. Ini diantara sebab syar'i. Ya. Jadi ketika kita terkena penyakit apapun, ada bagian tubuh kita yang sakit, sakit kepala, sakit perut, atau apapun itu, maka letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh kita yang sakit, lalu ucapkan basmalah, bismillah sebanyak 3 kali, kemudian kita mengucapkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ujida ya wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Afwan ya. Min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Artinya, aku memohon perlindungan dengan izzah, dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan segala yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Itu diucapkan sebanyak 7 kali di bagian yang sakit, ya. Dan kita boleh mengulang-ulanginya, ya. Dan juga setelah itu kita boleh berdoa
atau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian sembari kita menggosok bagian tubuh kita yang sakit, ya. Dan alhamdulillah ini banyak yang mempraktekkan. Nah, termasuk juga itu saya, ya. Pernah ketika mengalami sakit perut yang luar biasa, ya, eh, itu kita mempraktekkan dia doa-doa dari Nabi SAW ataupun juga bacaan-bacaan Al-Quran. Lalu kemudian kita gosok-gosok ke bagian anggota tubuh yang sakit, diantaranya perut. Itu alhamdulillah, ya, sakitnya semakin lama semakin berkurang. Nah, kemudian yang kedua adalah meridhoi apa yang Allah tetapkan dan bersabar. Ini sudah kita jelaskan tadi. Artinya semua yang menimpa kita, termasuk penyakit, itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan dan Allah putuskan. Maka mengeluh itu tidak akan menjadikan penyakit itu hilang. Kita mengeluh, kita marah, itu nggak akan menghilangkan, malah semakin menambah penyakit kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Kita bersabar. Dan kita ridho dengan keputusan Allah. Karena keputusan Allah untuk kita adalah ketentuan sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan keadilan Allah, pasti itu baik untuk kita. Karenanya kita berpasrah, berserah diri kepada Allah, dan kita ridho dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk diri kita. Dan kita bersabar dengannya. Ya. Nah, itu yang berkaitan apabila kita yang sakit, ya. Jadi kalau kita yang sakit, maka ini 2 poin yang disebutkan oleh Syekh, ya. Ya. Nah, baik. Di sini juga saya ingin menambahkan, ya, yaitu bagi kita yang diuji oleh Allah dengan sakit, ya, itu juga selain kita berikhtiar secara syar'i, kita juga boleh berobat, datang ke dokter, kemudian kita mengadukan penyakit kita. Nah, mengadukan penyakit kita di dokter ini bukan artinya kita bertawakal kepada dokter, tidak, tapi ini bagian dari sebab ikhtiar. Artinya kita mengadukan, kita menyampaikan keluhan-keluhan sakit yang kita rasakan. Dan ini bagian dari, ya, metode dokter di dalam mendiagnosa penyakit. Karena dokter ketika mendiagnosa penyakit, diantaranya dengan cara anamnesis. Anamnesis itu, ya, dokter bertanya kepada yang sakit gejala-gejala apa yang dirasakan. Ini adalah sebagai diagnosis diagnosa pertama dokter. Ya, sebelum menvonis penyakit. Ditanya dulu bagian mana yang sakit, bagaimana rasanya. Baru kemudian setelah itu dilakukan, ya, untuk menguji dugaan, ya, sebagai bentuk untuk ngetes nih diagnosanya. Di antaranya dengan pemeriksaan fisik. Ya, biasanya dicek jantungnya, tensi darahnya, kemudian warna pada tenggorokannya. Jadi seringkali lidah kita dicek, ya, disuruh dijulurkan keluar, kemudian mata kita, suhu tubuh kita, itu adalah cara dokter. Lalu kemudian setelah itu, untuk lebih memastikan lagi, maka biasanya dilakukan tes penunjang, yaitu tes lab. Ya, ini adalah diantara metode, ya, yang dilakukan oleh para dokter, ya. Dan ini sesuai dengan sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sakit, kemudian kita mengadukan penyakit-penyakit kita yang kita rasakan kepada dokter, maka ini tidak termasuk bagian dari kita tidak bertawakal kepada Allah. Ini bahkan kesempurnaan tawakal karena kita sedang ikhtiar. Artinya kita menyampaikan apa yang kita rasakan dan kita tidak bergantung kepada dokter, tapi kita bergantung kepada Allah. Kita hanya berikhtiar untuk pengobatan, adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu kemudian juga ketika kita sakit, tidak boleh kita berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita mengikuti usulan-usulan dari orang-orang yang berobat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, yang mengandung syirik, ya, adanya jampi-jampi, jimat-jimat, atau dengan bantuan syaitan ataupun jin datang ke orang yang dikatakan orang pintar, ya, atau dengan bacaan-bacaan termasuk ruqyah tapi yang tidak masyru', ya, maka
Ini suatu hal yang hendaknya kita hindarkan. Ya. Nah, baik. Lalu kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Yakni yang ketiga, ya, yaitu bersegera membesuk saudara kita yang sakit apabila kita dengar dia sakit. Maka kita bersegera, tidak menunda-nunda. Ya. Kemudian mendoakannya. Dan ketika kita membesuknya, kita tidak berlama-lama dengannya. Ini adalah bagian adab. Nah, dan di poin ini yang ingin saya tambahkan pula adalah ketika kita membesuk ya saudara kita, maka di dalam upaya yang kita lakukan ini itu mengandung pahala yang besar. Karena itu hendaknya orang yang membesuk ataupun mengunjungi orang yang sakit, dia hadirkan di dalam dirinya niat yang ikhlas karena Allah. Dan juga sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang dia kepada sahabatnya. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Man 'ada maridan au zara akhon lahu fillah ay fi sabilillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah." Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau dia mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, maka akan datang malaikat menyeru kepada orang itu. Malaikat berkata kepadanya, bi antibta wa taba mamsyak. Engkau telah berbuat kemuliaan dan mulia pula ya aktivitas atau langkahmu ya atau perjalananmu ketika engkau membesuk atau mengunjungi saudaramu. Kemudian kata malaikat tadi, wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Ya, dan bersiap-siaplah engkau untuk menempati rumah di surga. Ya, jadi ini diantara keutamaan ya bagi yang menjenguk orang sakit. Ini adalah bentuk targhib. Targhib artinya dorongan, motivasi agar kita semangat untuk menjenguk atau membesuk orang yang sakit. Kenapa? Karena apabila kita menjenguk orang yang sakit, maka malaikat akan berkata, ya betapa kita telah berbuat kemuliaan dan langkah kita mulia dan kita akan dipersiapkan rumah di surga insyaallah taala. Sehingga ini akan mendorong kita. Karena siapa yang merindukan surga Allah, maka dia berupaya untuk bersegera ya meraih dan agar bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi harus dengan niat yang ikhlas karena Allah. Hadirnya dia bukan ketika dia mengunjungi orang yang sakit ada tendensi dunia, bukan supaya nanti kalau sembuh misalnya dia adalah bos kita yang sakit supaya nanti kita naik jabatan atau supaya kita nanti begini dan begitu. Ada tendensi-tendensi dunia. Itu semua kita tanggalkan, tapi kita hadirkan di dalam diri kita niat karena Allah, karena apabila kita mengunjungi orang yang sakit, maka akan datang malaikat yang akan mengucapkan kepada kita, bi antibta wa taba mamsyak. Ya, engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu di dalam membesuk saudaramu tadi. Dan tabawwa'ta minal jannati manzilah. Dan persiapkanlah tempatmu di dalam surga. Ya, subhanallah. Ya. Lalu kemudian juga disebutkan di sini oleh Syekh ya mendoakannya. Nah, jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, hendaknya kita apa? Kita mendoakan mereka, ya. Dan datang sejumlah riwayat dengan redaksi doa yang bermacam-macam. Ya. Kalau kita hafal semuanya alhamdulillah, kalau enggak minimal salah satu kita hafalkan. Yang paling mudah adalah doa la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini adalah kalimat yang mengandung optimisme. Ketika kita mengunjungi orang sakit,
dia dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi biasanya dia mengeluh akan sakitnya dan yang semisalnya, maka kita datang, kita ucapkan kepada dirinya la ba'sa, tidak mengapa, tahurun insyaallah. Sakitmu ini akan membuat kamu menjadi tahur, menjadi bersih dari dosa. Jadi artinya tidak mengapa, ya, karena dengan kamu sakit ini, ya, meskipun taruhlah ya kamu tidak sembuh, tapi kamu bersabar, sakit ini akan menyebabkan dosa-dosa kamu gugur. Karena kehidupan yang sejati bukan kehidupan di dunia. Kita di dunia akan selalu merasakan ujian-ujian dari Allah. Kita akan merasakan kesedihan, kekecewaan, kesengsaraan. Tapi di akhirat apabila Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di surga, hilang itu semua. Ya, karena itulah ba'sa. Tidak mengapa. Tahurun insyaallah akan menjadi pembersih, pensuci dosa-dosa kamu. Ya, ini diantara doanya. Atau yang kedua, kita mengucapkan, ya, doa, ya, diantaranya adalah as'alullah al-azima rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullah al-azim. Ya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Rabbal arsyil azim. Rabbnya arsy yang agung. Pemilik arsy yang agung, an yashfiyaka. Agar engkau, ya Allah, ya, agar dia Allah menyembuhkan penyakitmu. Ya. As'alullah al-azima rabbal arsyil azim, ya. Rabbal arsyil azim, afwan. Ya. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, ya, Rabb yang menguasai dan memiliki arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Ya, itu doa yang kedua. Atau doa yang ketiga yang lebih panjang lagi, kita mengucapkan Allahumma Rabban nasi. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa washfih wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadir saqamah. Itu diantara doanya. Allahumma, ya Allah, Rabban nas, ya, Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakitnya, washfih, sembuhkan dia, wa anta syafi, sesungguhnya engkau adalah yang maha penyembuh, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu atau olehmu, shifaan la yughadiru saqamah, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan penyakit, artinya sembuh total. Nah, ini diantara doanya, ya, diantara doa ketika kita mengunjungi orang sakit. Makanya di sini Syekh menyebutkan, ya, yakni bersegera membesuk saudara yang sakit, ya, jangan lupa niatkan ikhlas, mendoakannya dan tidak berlama-lama bersamanya. Karena dikhawatirkan ketika kita berlama-lama itu malah menjadikan dia tidak bisa beristirahat. Karena itu, ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara adab kita menjenguk atau membesuk orang sakit, ya, adalah apa? Adalah kita hendaknya mencari waktu, memperhatikan situasi dan kondisi. Jam-jamnya, apakah jamnya dia lagi istirahat, ya, atau jam-jam yang memang mungkin dia, ya, bangun, ya, misalnya di sore hari ataupun di pagi hari, ya. Nah, jadi kita cari waktunya. Kemudian ketika kita hendak menjenguk, sebelum masuk ke tempat perawatan dia, kalau dia dijenguk di rumah sakit ataupun di rumah, kita minta izin dulu. Ya, minta izin dengan keluarganya. Ya, kalau kita hadir di dalam rumahnya, ya, kita gunakan adab sebagaimana sudah kita ajarkan, adab bertamu. Ya, kita ketuk dulu pintu, kita ucapkan salam, kita menundukkan pandangan dan seterusnya. Ya. Nah, ini diantara adabnya, yaitu kita mencari-cari waktu dan kita tidak berlama-lama dengannya. Ya, kita tidak berlama-lama ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Ya.
Baik. Lalu kemudian yang keempat, ya kita ruqyah dia tanpa perlu ia memintanya kepada kita. Artinya kalau kita memang mampu untuk meruqyah, maka hendaknya kita meruqyah tanpa perlu dia memohon kepada kita. Ya. Nah, di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, ya, dan orang yang sakit ini bukan lawan jenis kita, ya, artinya kita menjenguk yang sama-sama laki dan wanita sama-sama wanita, kemudian kita berdoa, mengucapkan doa tadi, yaitu diantaranya adalah Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafila shifaa illa shifauk la yugadir saqamah. Sambil kita usap dengan tangan kanan di bagian yang sakit. Kita ucapkan doa ini. Ya, ini diantara bentuk ruqyah dengan doa. Kemudian kita boleh juga kita bacakan Al-Quran. Ya, kita bacakan Al-Quran sembari kita usap-usap atau kita gosok di bagian yang sakit dari dari sahabat kita yang sakit tadi atau keluarga kita yang sakit tadi. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita menasehati, memberikan nasihat kepada dia untuk bersabar, berbesar hati, meridhoi akan keputusan Allah, dan dia agar selalu banyak bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, agar dia tidak bergantung kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. Tetap berikhtiar semampunya. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ya. Lalu kemudian juga jangan meninggalkan ibadah. Tetap harus sholat. Dan toharo semampunya. Ya, apabila dia tidak mampu berdiri, maka dengan cara duduk. Apabila tidak mampu duduk, maka dengan cara berbaring. Ya, intinya ibadah tetap harus dilaksanakan. Jangan ditinggalkan. Ya. Harus dikerjakan. Ini harus kita nasihatkan kepada orang yang sakit tadi. Ya, ini sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara kita. Karena dia sedang dalam keadaan sakit nih. Dalam keadaan sakit, ya, maka dia perlu untuk senantiasa diingatkan agar bertaubat kepada Allah. Karena ini momen yang tepat. Umumnya manusia, ketika kita ingatkan, ketika dia mendapatkan kenikmatan, kita ingatkan untuk beribadah, untuk taat, itu susah. Ya, karena kenikmatan yang dia peroleh itu seringkali melalaikan dia dari Allah. Makanya seringkali kenikmatan itu lebih besar fitnahnya dan ujiannya daripada ketika Allah memberikan hal yang menurut manusia itu buruk, seperti penyakit misalnya. Ya. Nah, di sisi lain orang yang Allah uji dengan keburukan menurut manusia, ya, seperti sakit misalnya, maka ini akan menjadikan manusia itu merasa lemah, fakir. Dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tubuhnya lemah, dia merasakan kesakitan, ya, sehingga dalam kondisi seperti ini dia mudah untuk dinasehati. Ya, sehingga lebih mudah untuk kita nasihati agar kembali kepada Allah, agar mau bertaubat kepada Allah, agar selalu mengingat-ingat, ya, tentang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan agar dia senantiasa bersyukur. Ya, diantaranya tentang nikmat sehat, ya. Lalu kemudian kita nasihati dia pula untuk terus banyak beribadah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, kerjakan semampunya, banyak tilawah Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, ya. Kemudian juga boleh, ya, dia mendengarkan kajian-kajian melalui media-media yang ada. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan itu. Lalu kemudian juga, ya, hendaknya banyak berzikir kepada Allah, ya. Dan kemudian juga bersedekah ketika sakit, itu juga Masya Allah, itu juga bisa menjadi sebab, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakitnya, ya. Dan tentunya ketika bersedekah niatnya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena untuk supaya penyakitnya hilang, tidak demikian. Jadi ketika dia bersedekah karena Allah, maka, ya, kesembuhannya dia, keinginan dia untuk sembuh dengan sedekah yang dia lakukan karena Allah itu menjadi tabi'un, menjadi pengikut atau penyerta ibadahnya. Maka itu diperbolehkan. Ya. Jadi dia sedekah karena Allah. Karena ketika dia bersedekah, ya, maka sedekah ini adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dia boleh
meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Di antaranya dengan bertawassul melalui amal-amal soleh kita. Sementara sedekah termasuk amal soleh. Jadi kita boleh bertawassul, memohon kesembuhan melalui amal soleh kita, di antaranya bersedekah. Jadi sedekahnya tetap karena Allah, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah, ya, di antaranya dengan sebab amalku tadi, dengan sebab sedekahku tadi. Ya, karena tawassul yang diperbolehkan di antaranya adalah ketika kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Lalu yang kedua, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita. Kita bertakarub kepada Allah dengan melakukan amal-amal ketaatan. Itu tawassul yang syar'i, yang masyru'. Kemudian juga di antara tawassul yang diperbolehkan adalah kita berdoa atau kita minta didoakan oleh orang soleh yang hadir saat itu. Ini hukumnya boleh, tapi lebih utama kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ya, itu yang lebih utama. Ya, sesuai dengan keumuman idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ya, jika kamu mau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan sakit. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, itu bukankah yang tadi dijelaskan adalah untuk kita orang dewasa? Lantas apa poinnya untuk anak-anak kita? Ya, poinnya untuk anak-anak kita adalah kita sebagai orang dewasa, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu tentang hal ini. Makanya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Ya. Sehingga kita harus ngerti dulu tentang konsepsi dan prinsip serta pijakan berkaitan dengan hal ini. Baru kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah kita harus sudah mulai mengajarkan mereka tentang konsep syukur dan sabar. Syukur di dalam segala keadaan dan sabar di dalam segala keadaan. Secara asal memang kita mensyukuri nikmat Allah dan bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara asal. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, kita tetap dituntut untuk bertahmid, memuji kepada Allah, dan tahmid ini bentuk syukur kita secara lisan, baik dikala kita susah maupun dikala kita mudah. Dikala kita mendapatkan kemudahan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sementara dikala kita susah, kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala pujian dan sanjungan milik Allah ala kulli hal, atas segala sesuatunya. Ya, jadi atas segala sesuatu. Tetap bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita harus ajarkan tentang konsepsi ini. Ya. Memang pertama kali kita ajarkan dulu tentang konsep bersyukur. Ya, agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentunya dengan memperkenalkan mereka pertama terhadap dirinya dan sekitarnya. Karena dirinya makhluk, sekitarnya makhluk, itu termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Dan siapa yang memperhatikan tanda-tanda Allah, maka dia akan semakin mengenal penciptanya. Ya. Jadi kenalkan tentang dirinya. Allah berikan kepada anak kita berbagai macam karunia. Mulai dari tangan, kaki, mata, mulut, itu semua adalah pemberian dari Allah. Nah, ini harus sudah kita terus-terus sampaikan bahwasanya itu semua adalah pemberian dari Allah. Allah yang menciptakan tangan kamu sehingga kamu bisa melakukan ini dan itu. Allah menciptakan kaki kamu. Nah, ini tujuannya adalah apa? Agar mereka bersyukur kepada Allah sang pemberi nikmat. Ya. Dan kita ajarkan Allah nggak butuh dengan syukur kita, tapi kita yang butuh bersyukur kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Ya, artinya apa yang kita lakukan untuk Allah tidak akan menambah kekayaan Allah. Karena kekayaan Allah sudah begitu sempurnanya. Nggak butuh dengan apa yang kita lakukan. Allah nggak butuh dengan amal kita. Itu harus kita ajarkan. Tapi kita yang butuh untuk beramal kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah karena kita lemah,
Dan kita butuh dengan karunia Allah, butuh dengan nikmat Allah. Kalau kita ingin agar nikmat dan karunia Allah itu langgeng dengan kita bahkan ditambahkan dengan cara bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, kata Allah, aku akan tambah nikmat tersebut. Ya, itu kita ajarkan. Jadi ini konsepsi syukur sebenarnya sudah pernah kita bahas. Lalu kemudian konsepsi sabar juga harus kita ajarkan. Anak-anak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya dia harus bersabar ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia menjauhi keburukan, ketika dia menghadapi kesulitan, termasuk menghadapi kegagalan, kekecewaan. Dia harus belajar untuk bersabar menghadapi itu semua. Ketika dia bermain kemudian dia jatuh, ketika dia bermain kemudian dia dibully, ketika dia melakukan sesuatu kemudian dia gagal, harus belajar bersabar. Ini bagian dari kehidupan dia. Artinya dia harus sudah ready, siap, kita prepare untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Karena menghadapi kesulitan hidup kuncinya adalah dengan sabar. Karena dengan kesabaran itulah seseorang akan bisa meraih tujuan yang dia inginkan. Sabar, kuncinya adalah sabar. Ya. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak kita semenjak dini. Konsep bersabar. Di antaranya ketika anak kita sakit. Ketika anak kita sakit, maka kita ketika dia rewel, ketika dia nangis, itu lumrah anak-anak. Tapi yang kita lakukan adalah kita mendekati anak kita tunjukkan kasih sayang, kemudian kita ingatkan, ya, adik yang sabar ya Dik, insya Allah penyakit adik akan sembuh. Makanya adik berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah sembuhkan. Tapi Umi, aku udah berdoa, kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Sabar ya Dik, sabar. Allah sayang sama kamu, ya. Makanya di antara bentuk sayang Allah adalah kita diuji Allah dengan sakit. Karena ketika kita sakit, kita itu merasa butuh pertolongan. Umi nggak bisa tolong kamu, Abi nggak bisa tolong kamu. Ya, yang bisa tolong kamu adalah Allah. Kita bersabar. Kita harus ajarkan tentang poin ini. Ya, pijakan ini kepada anak kita. Ya, nggak ada yang bisa menolong dirinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai bagian kita mengajarkan kepada mereka nilai-nilai tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong dirinya, nggak ada yang bisa menyembuhkan dirinya kecuali Allah. Adapun yang lainnya adalah sebab-sebab yang Allah hadirkan untuk bisa membantu dia di dalam mencari kesembuhan tadi. Yang tentunya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu harus kita ajarkan. Nah, kemudian juga kita ajarkan adab-adabnya. Ya, di antaranya kita talkinkan dia tentang sejumlah doa. Misalnya, Umi, perutku sakit nih, yang sabar ya. Coba sekarang adik ucapkan bismillah, kemudian adik usap-usap di perut bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian kita talkinkan, kita ajarkan dia. Berulang-ulang, insya Allah namanya anak-anak, dia akan bisa menghafalnya. Yaitu apa? Doa tadi, ya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan segala yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Sebanyak 7 kali. Ya, kita ajarkan. Kemudian ajarkan doa-doa ataupun surat-surat pendek. Biarkan dia meruqyah dirinya. Itu bagus. Anak-anak belajar meruqyah dirinya dari semenjak dia kecilnya. Ya, itu berarti dia sudah belajar tentang sebab-sebab untuk memperoleh kebaikan. Di antaranya kesembuhan dengan berikhtiar dengan sebab syar'i. Ya. Lalu kemudian juga kita ajarkan kepada anak kita konsep ridho dan rela dengan keputusan Allah. Dan ini memang bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang bisa kita ajarkan instan. Jangankan anak-anak kita pun juga seringkali kesulitan. Makanya ini butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran untuk mengajarkan mereka ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Dan ini nggak mungkin bisa diraih apabila anak kita belum mengenal penciptanya dan belum mencintai penciptanya. Ya, dan ini mengharuskan kita mengajarkan mereka tentang perkara yang paling mendasar, tauhid. Di antaranya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Karena dari situlah akan membuahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Bahkan ketika Allah menguji hambanya,
Berarti itu menunjukkan Allah cinta dengannya. Karenanya ketika Allah menguji kita, kita ridho dan kita sabar. Dan kita ajarkan kita hidup di dunia, itu adalah tempat kita sementara. Karena kelak kita akan meninggal. Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal kita ingin kembali kepada Allah dengan kebaikan ataukah dengan keburukan. Itu harus sudah kita ajarkan. Ya. Dan kita juga harus mengajarkan kepada anak kita tentang apa? Tentang pentingnya mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, dan mengharapkan surganya Allah. Ya. Itu penting. Ya, mulai dari semenjak anak-anak kita usia dini, kita ajarkan tentang hal ini. Agar mereka ketika beribadah mengharapkan ridho Allah, cinta Allah, dan juga mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga kita ajarkan empati. Di antara bentuk empati, ketika temannya sakit atau ada kerabat yang sakit, kita ajak dia untuk membesuk agar dia melihat tentang orang yang sakit. Dan juga kita ajarkan mereka adabnya, doanya, ya. Ya. Nah, terus kemudian juga di dalam hal ini juga akan memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang masuk, ya silakan. Nah, ini sudah ada yang masuk pertanyaan, saya lihat di chat ya. Ustadz Afwan, di luar tema, Ana sedang bimbang, belum ada SD sunnah di dekat rumah Ana. Sehingga anak-anak masuk SDIT tapi belum sunnah. Mulai bimbang saat terpaksa kami harus merayakan Tahun Baru Islam dan kemerdekaan dengan tugas-tugas seperti membuat video, merayakan hal-hal tersebut. Apakah Ana berdosa jika terpaksa membantu anak Anda membuat video dan mengucapkan selamat? Mohon saran Ana harus bagaimana jika kedepannya banyak hal-hal yang bertentangan, apakah tidak masalah selama Ana bisa berikan penjelasan ke anak? Jazakallah khairan. Nah, wa jazakillah khairan. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memang suatu hal yang cukup pelik ya, apalagi kalau kita tinggal di suatu tempat, di wilayah, di negara yang memang ya masih jauh dari yang namanya nilai-nilai Islam ataupun sunnah. Ya, ini memang tantangan buat kita. Ya. Dan ini juga bagian dari ujian untuk kita. Ya. Ketika Anda menyekolahkan anak Anda, tentu Anda di situ punya tujuan dong. Ya. Dan itu coba Anda harus telisik lebih jauh. Apa tujuan Anda menyekolahkan anak Anda? Memasukkan dia di SD, ya entah itu SD sunnah atau SD yang lainnya. Artinya Anda harus sudah punya tujuan. Apa tujuan Anda? Apa maksud Anda? Karena ternyata kebanyakan orang tua ketika ditanya, kenapa Bapak Ibu menyekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah? Ya karena emang harus sekolah, Ustadz. Iya, kenapa? Apakah alasannya emang harus sekolah di SD ini misalnya? Ya, itu kebanyakan ya jujur atau mau terima atau tidak terima, sadar atau tidak sadar, itu karena apa? Sebenarnya tujuan-tujuan yang bersifat pencapaian akademis agar mereka bisa melakukan pendidikan yang lebih jauh lagi. Artinya harus mengikuti dong jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA. Ya. Padahal kita tahu ya bahwasanya konsep atau metode dan kurikulum pendidikan di negara kita itu memang ya mohon maaf ya, kurikulum yang masih perlu banyak perbaiki ya. Kalau mengutip ya ucapan mantan Menteri Pendidikan dahulu sebelum sekarang, ya beliau mengatakan bahwa kurikulum kita itu ketinggalan setengah abad, 50 tahun dari negara-negara maju. Kenapa? Karena kita begitu banyak disodorkan dengan ilmu-ilmu yang tabzir. Ya, yang mubazir. Sementara di negara-negara yang maju ya dalam tanda kutip ya, yang advance, anak itu di usia 10 tahun sudah takhususkan, sudah dispesialisasikan sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka akan lebih berhasil. Tidak mubazir karena sudah diarahkan sesuai dengan minat dan bakat. Kita enggak. Ya. Makanya sekarang udah mulai banyak lembaga-lembaga pendidikan yang aware, yang sadar tentang hal ini. Makanya sudah mulai muncul yang namanya homeschooling, kemudian PKBM dan yang semisal. Ini kenapa? Karena orang tua yang aware tentang pendidikan anaknya. Tapi ternyata kebanyakan kita belum aware. Kita cuma tahu ya sekolah, anak masuk SD, SMP, SMA ya. Jadi memang itu sudah menjadikan kewajiban harus sekolah formal seperti itu. Padahal ya sekarang sudah banyak orang tua yang sudah sadar. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak harus. Karena kebanyakan orang-orang menyekolahkan anaknya SD, SMP, SMA ini tujuannya satu, dapat ijazah. Coba kira-kira apa ini manfaat
yang real, yang nyata ketika anak kita sekolah SD misalnya. Ya selain dari dia bersosialisasi misalnya, dari ilmu yang dia dapatkan apa ini? Kira-kira. Itu kebanyakan anak kita itu sudah dibombardir dalam tanda kutip dengan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang begitu banyaknya. Yang itu sebenarnya banyak yang tabdir ya. Bukan artinya ilmu pengetahuan itu tidak bermanfaat, bermanfaat. Ya, tapi tentunya ya harus disesuaikan dengan kondisi anak, juga harus disesuaikan dengan keistimewaan anak gitu loh. Artinya betapa banyak ilmu yang kita pelajari tapi ternyata itu ilmu-ilmu yang yang sebenarnya nggak begitu ada manfaatnya untuk kita gitu loh. Apalagi di dalam keseharian kita. Malah yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mendidik anak kita life skill. Ya, agar dia bisa survive di dalam hidup ini. Itu yang lebih penting. Baik, ini kita bicara dari sisi ideal ya. Nah, toib ini sekarang kita sudah jalan nih. Anak udah kita sekolahkan. Kita ingin mencari sekolah sunnah, cuman nggak ada. Akhirnya dimasukkan ke SDIT. Ya. Nah, toib. Lalu kemudian ternyata di sekolah ini ada hal-hal yang menyelisihi dari syariat yang kita ketahui. Ya, ini konsekuensi. Karena ketika Anda menyekolahkan anak Anda di sebuah sekolah lembaga pendidikan meskipun mengusung Islam, ya, tapi kalau di situ konsepsi Islamnya adalah bukan Islam yang berakidah sahihah, bermanhaj benar, itu ya kita akan dapati adanya penyelewengan-penyelewengan. Ya, seperti misalnya ada musik-musiknya, ada mata pelajaran yang yang tidak benar misalnya. Ya, ini adalah PR kita sebagai orang tua. Karena sejatinya tempat pendidikan pertama dan filter pertama, pendidikan karakter pertama buat anak-anak kita adalah di rumah. Itu kuncinya ada pada orang tua. Kita memberikan apa yang tidak diberikan oleh sekolah. Dan kita harapkan anak kita bisa mengambil apa yang tidak bisa kita berikan kepada anak kita di dalam rumah. Itu seharusnya kita lakukan. Nah, tapi kalau misalnya anak kita itu malah membawa muskilah, masyakil dari pelajaran-pelajarannya, artinya kita harus ada PR lagi nih, mentasfiyah, membersihkan lagi konsepsi pemahaman dari pelajaran-pelajaran anak kita yang kita sekolahkan tadi. Nah, ini kan berarti menjadi PR lagi untuk kita gitu loh. Ya. Yang seharusnya kita menyekolahkan anak kita itu sebagai mitra kita sekolah untuk mereka mempelajari sesuatu yang tidak bisa kita berikan, tapi ternyata malah mereka mempelajari sesuatu yang kita harus PR lagi nih, harus kita bersihkan lagi. Ya. Dari pelajaran-pelajaran itu. Nah, oleh karena itu makanya ya ini apa resiko dan konsekuensi ketika Anda menyekolahkan anak Anda ya di sekolahan yang seperti ini. Jadi mau nggak mau ya kita tetap harus ya apa namanya mentasfiyah anak kita. Nah, lalu kemudian tetap kita harus punya pijakan-pijakan. Artinya jika itu adalah hal-hal yang kaitannya bukan prinsipil atau bukan apa namanya persyaratan, seperti misalnya ya ada program-program kayak merayakan tahun baru Islam atau kemerdekaan dan yang semisalnya, ini kan bukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan wajib gitu. Artinya kalau anak kita tidak mengumpulkan tugas, ya itu sebenarnya kan tidak begitu mempengaruhi gitu loh. Ya mungkin ngefek di dalam nilainya atau yang semisalnya. Ya, nah ini bagian dari sekali lagi apa resiko yang kita hadapi gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu ini kembalinya kepada kita sebagai orang tua. Kita punya prinsip tidak di dalam menegakkan ya prinsip-prinsip Islam. Ya, kalau misalnya kita meyakini bahwasanya perayaan tahun baru Islam itu adalah tentunya suatu hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihissalam, ya, dan kita menganggap itu sebagai suatu perubahan hari, bulan, tahun yang sebenarnya sama aja sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dan juga para ulama-ulama kita terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan selainnya, itu nggak ada yang namanya mereka datang ada datang riwayat dari mereka melakukan perayaan-perayaan seperti itu atau peringatan-peringatan seperti itu, nggak ada. Ya. Ini adalah perayaan atau peringatan yang berangkat ya beberapa abad setelahnya, ketika mulai muncul yang namanya bid'ah dan juga tasyabbuh alal kufar. Ya, menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir mereka mempunyai perayaan, merayakan Masehi untuk orang Nasrani, kemudian juga agama-agama lain itu juga punya penanggalan sendiri, mereka punya perayaan. Akhirnya
kita Islam ikut-ikutan. Padahal Eid kita itu cuma ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, itu adalah perayaan yang diakui di dalam agama kita. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ini kembali kepada kita sebagai orang tua dan sejauh mana pemahaman kita. Kalau kita sudah punya prinsip, insya Allah kita akan punya ketegasan. Sama contohnya misalnya ya, saya punya ponakan nih masih TK. Kita nyari di daerah Cinere sekolah sunnah nggak ada yang TK. Akhirnya disekolahkan di salah satu sekolahan Islam. Ya. Nah di sekolah ini itu ada anak-anak setiap kali ada ulang tahun itu bikin acara ya di sekolahan. Belum lagi nyanyi-nyanyi musik-musik. Nah ini ibunya, uminya itu tegas, datang ke sekolahan, ngomong sama kepala sekolah dan guru, ya dia menyampaikan kalau anak saya, ya kami tidak mendidik untuk mengikuti perayaan-perayaan seperti itu. Jadi disampaikan. Dan alhamdulillah kepala sekolahnya ngerti, gurunya ngerti. Jadi setiap kali ada acara, si anak ini tidak diundang. Ya. Jadi artinya ini kembali kepada diri kita, atau ketegasan kita gitu loh. Sejauh mana kita ya berpegang dengan prinsip, dan itu pun pasti akan ada resiko. Ya, resikonya kalau misalnya kita ikut-ikutan berarti kita dosa. Mau nggak mau itu. Kalau kita misalnya tidak ikut-ikutan, kita juga akan dibicarain orang, kita akan dikritik orang, kita akan digibai orang, ya. Jadi cuman ada dua, ya, cuman ada dua konsekuensi. Anda lebih memilih dosa ataukah Anda lebih memilih ya Anda digibai orang atau Anda disebut dengan perkataan-perkataan yang mungkin ya sebagai manusia kita mungkin merasa sebel atau sakit hati ya, tapi mana yang hendak kita pilih di situ gitu loh. Ya. Jadi cuma ada dua konsekuensi saja. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustadz, jika sudah terlanjur berteman dekat dengan teman non-muslim, sejauh mana saya boleh mendoakan kebaikan untuknya atau mendoakannya saat sakit? Boleh. Ya. Memang kita nggak boleh bersahabat dekat ya, menjadikan dia itu sebagai sahabat kita yang sangat dekat sekali, akrab, yang kita sayangi. Itu memang kita tidak boleh. Tapi sekedar kita bermuamalah sehari-hari karena orangnya memang baik dan kita punya tujuan mungkin dengan kita berbuat baik itu ta'liful qulub ya, bisa melunakkan hatinya ya, sembari kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan dia muslim misalnya, boleh kita datang ke rumahnya, kita kasih dia hadiah ya, ketika dia sakit kita jenguk, kemudian kita doakan dengan doa hidayah, doa taufik, dan kita mendoakan dalam hal-hal duniawi misalnya, mudah-mudahan sukses di dunia, itu boleh. Ini hal-hal yang sifatnya boleh ya. Juga seperti misalnya di sini ya, saya kasih habatus sauda zam-zam. Apakah boleh? Boleh. Ya itu bagian dari dakwah, insyaallah ad-da'watu bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Dakwah nggak mesti harus dengan lisan. Dakwah dengan akhlak, dakwah dengan perbuatan. Ya, itu yang biasanya akan lebih berpengaruh ya. Tapi tentunya kembali kepada niat ya. Tinggal niat kita, apakah kita ingin melakukan kebaikan ini adalah dalam rangka untuk berdakwah, mendakwai dia, mengajak dia kepada kebaikan. Artinya mungkin secara tabiat manusia kita suka dengan orang tersebut, kita sayang dengan orang tersebut. Sebagai tabiat kita manusia. Nah, di antara konsekuensi sayang adalah saya menginginkan kebaikan untuk orang ini gitu loh. Nah, kebaikan itu adalah apa? Kebaikan ya sebagaimana aku senang aku mendapatkan hidayah taufik, mendapatkan hidayah iman, aku juga kepingin orang ini mendapatkan hidayah iman. Sehingga dia berbuat kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut dalam rangka supaya hidayah Allah hadir datang kepada orang tersebut. Itu boleh. Nah, tapi tentunya berbeda dengan orang yang dia ya cuman sekedar senang, sayang aja, suka sama orang tersebut, ya pokoknya dia merasa nyaman, dia merasa fun, ya dia merasa. Nah ini suatu hal yang tentunya beda ya. Ya jadi niat itu ternyata bisa menjadi haddul fasil, bisa menjadi pembeda yang begitu nyata. Mungkin secara zohir tampak sama, orang ini kok berbuat baik ya kepada orang non muslim misalnya. Tapi ternyata di situ nanti akan kembali kepada niatnya. Ya. Orang ini dia berbuat baik dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hati,
mendakwai dia dengan cara-cara yang baik. Sementara yang satu lagi dia cuman ingin ya supaya ada hajat dan ada benefit duniawi saja. Dia senang, dia suka, orangnya enak, fun, nyaman, udah. Cuman seperti itu aja gitu loh. Yang pertama terpuji, yang kedua ini itu bisa menghantarkan kepada hal yang apa namanya? Tercela. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh jika kami mengajarkan anak, jika qadarullah ia terjatuh ketika sedang bermain, kami mengingatkannya terlebih dahulu? Apakah ia sudah zikir pagi atau petang dengan baik? Kami membiasakan mereka sebelum bermain keluar rumah di pagi atau sore hari, mereka harus berzikir terlebih dahulu. Walau kadang mereka jadi buru-buru karena mau bermain. Dan begitu terjatuh atau terkena musibah, misal digigit tawon atau lainnya, kami hubungkan dengan zikirnya yang terburu-buru. Apakah ini tepat Ustadz? Usia anak kami yang paling besar 10 tahun dan paling kecil 6 tahun. Jazakumullah khairan. Nah, kita membiasakan zikir itu baik, tapi tentunya tidak dengan cara pertama kita paksa ya, apalagi anak di bawah usia 7 tahun. Ya. Jadi kita biasakan ta'wid mereka, ini juga insya Allah sudah sering saya sampaikan, dengan cara tahbibuhum, kita jadikan mereka mencintai at-ta'ah, ya, amal ketaatan atau zikir tersebut, ya. Dan juga kita jelaskan tentang keutamaan zikir tersebut, ya. Nah, itu baik ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu kesulitan ataupun hal-hal yang buruk, itu nggak lepas dari kesalahan kita gitu. Ya, itu nggak lepas dari kesalahan kita. Ya. Jadi misalnya anak kita, ya, dia misalnya ketika bermain jatuh, keserimpet jatuh, ya, ya itu tetap nggak lepas dari kesalahan dia karena dia nggak hati-hati, ya. Nah, dalam hal ini suatu hal yang bijak adalah, ya, kita tidak langsung memberikan nasihat yang mengandung semacam vonis kesalahan kepada anak kita, ya. Itu suatu hal yang kurang wise, kurang bijak. Misalnya anak ini jatuh, kok kemudian kita langsung, Umi udah bilang kan, di sini jangan lari-lari, makanya kamu jatuh, ya. Ini kurang wise. Meskipun kita ngomongnya baik-baik, kan Umi sudah bilang, kakak, di sini jangan berlari-lari, ya. Kalau berlari-lari di tempat sempit, kamu bisa jatuh gitu loh. Padahal dia lagi kesakitan, dia lagi nangis. Maka yang tepat adalah, ya, kita ajak dulu dia bersabar. Biarkan dia mengeluarkan, ya, lagi nangis, biarkan dia nangis dulu sampai selesai misalnya, atau dia mengeluarkan perasaannya dulu, ya. Kita berempati dulu misalnya. Jadi kita berempati dulu ya, misalnya dia jatuh misalnya. Adik, itu apa, kita tanya misalnya itu, yang sakit mana, di ini Mi, sakit habis kena ini Mi. Oh ya, kita ajak dia untuk bersabar. Baik ya Dek, yang sabar ya Dek. Waduh, itu sakit ya Dek. Artinya ketika kita menvalidasi perasaan dia, sakitnya dia, itu berarti dia akan merasa kalau kita ini berempati dengan dia, ya. Lalu kemudian setelah itu baru kita ajak dia untuk bersabar. Ketika dia sudah tenang, sudah apa namanya, sudah kembali lagi normal, baru kita kasih nasihat tadi. Nah, nanti berikutnya hati-hati ya. Juga boleh kita katakan nanti berikutnya, ya, jangan lupa untuk banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, ya. Karena di antara manfaat zikir, misalnya zikir pagi dan petang, itu bisa menghindarkan kita dari bala, ya. Dan yang menghindarkan kita siapa? Allah. Ya, Allah yang menghindarkan kita dari bala. Nah, zikir ini sebab yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Ya. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah boleh diperbolehkan menjenguk orang kafir? Bagaimana rulingnya di dalam Islam? Boleh kita menjenguk ada orang kafir sakit, ya, itu suatu hal yang diperbolehkan, ya. Tadi kembalinya kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita hanya tendensi dunia, ya itu memang sebagian besar ulama yang anggap mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah ada unsur karena kita sayang sama dia, cinta sama dia, ya, padahal dia non muslim, maka ini suatu hal yang dibenci, bahkan bisa menghantarkan kepada suatu hal yang haram, ya. Nah,
Atau di sisi lain tujuannya adalah kita ingin takliful qulub tadi, melunakkan hati dia, menunjukkan akhlak seorang muslim. Ketika orang sakit, kita hadir, kita datang dia, ya, kita doakan kesembuhan, boleh mendoakan kesembuhan dia, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada kamu, misalnya seperti itu, boleh. Jadi kita doakan dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, itu boleh, ya. Atau kita apa namanya, kita doakan misalnya ya, dia punya usaha, lalu kemudian apa namanya, kita ketemu dia gitu kan, dan kita doakan mudah-mudahan usahanya sukses, ya, itu boleh. Ya, yang nggak boleh adalah kita doakan ampunan, maghfirah, itu yang tidak diperbolehkan, ya, sampai dia masuk Islam, ya. Nah, oleh karena itu makanya kita boleh mendoakan dia sembuh, kita menjenguk dia, itu satu hal yang diperbolehkan. Ini termasuk akhlak seorang muslim. Wallahu a'lam. Ustadz, sebagai orang tua kami harus memilih di awal, tujuan awal memilih sekolah itu apa? Apakah agama atau akademis? Tidak bisa mau di dua-duanya. Ya, sebenarnya bukan masalah akademis atau agama, ya, karena sejatinya pendidikan asal, apalagi agama, itu di dalam rumah. Nah, tapi tentunya kita nggak sanggup untuk mendidik semuanya karena kita tahu keterbatasan kita, sehingga kita perlu mencari mitra. Nah, di antara mitra kita adalah sekolah. Nah, oleh karena itu orang tua harus berusaha untuk istilahnya mengassessment nih sekolah-sekolah yang ada ini. Kira-kira sekolah mana ini yang lebih tepat untuk bisa melengkapi hal-hal yang tidak bisa kita berikan untuk anak kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Ya, bukan hanya sekedar untuk tujuan apa namanya, tujuan untuk pencapaian akademis, bukan sekedar itu, ya. Meskipun banyak orang tua yang punya pandangan seperti itu gitu loh. Sekarang tinggal bagaimana kita menentukan paradigma kita, mindset kita, apa yang hendak kita raih dan hendak kita capai. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya langsung tadi, raise hand. Mungkin ini yang terakhir, ya. Silakan. Yang tadi raise hand, karena biasanya kita di sini memang tidak ada yang raise hand, ya. Namun karena di sini diizinkan oleh panitia untuk raise hand, maka silakan. Ya, silakan Bu Nalaristi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, apabila kita itu mendengar yang sakit itu misalnya kita sendiri, Ustaz. Misalnya kita divonis penyakit apa gitu ya, Ustaz, ya. Terus kita kaget karena penyakit itu sungguh gimana ya, luar biasa gitu umpamanya. Gitu. Ya. Kita mengucapkan istirja terus disertai dengan alhamdulillah ala kulli hal gitu ya, Ustaz. Misalnya begitu, Ustaz. Terus tapi itu yang ditimpa kita sendiri misalnya. Ditimpa orang lain, kita dikasih tahu sama orang lain kalau dia itu sakitnya ini gitu, parah. Terus kita itu mengucapkan apa? Tidak mungkin kita mengucapkan istirja karena begini, akan ada yang berpendapat kalau istirja itu berarti orangnya sudah meninggal gitu loh, Ustadz. Gitu, Ustadz. Baik. Itu ya. yang kita ucapkan apa? Itu yang baik. Pertama, Ustadz. Yang kedua, kalau kita mendengar sakit gitu ya, misalnya teman gitu, kita mengucapkan di sosmed, misalnya di WA gitu ya, Ustadz. Kita seperti yang Ustadz ajarkan tadi, labasa tahuran tadi ya, Ustadz, sama syafaat itu sama Allahummasfi itu gimana, Ustadz? Boleh? Baik Bu. Ya, jadi pertanyaannya alhamdulillah itu sudah dipahami, Bu. Baik. Yang pertama yang ingin saya luruskan, anggapan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bagi orang yang meninggal, ini kurang tepat, Bu. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah ucapan kepada apa saja ya yang kita tahu
itu merupakan bagian dari musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak mesti harus orang meninggal dunia, ya. Dan ini ucapan istirja, ya, ini menunjukkan bahwa kita sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah lah kita akan kembali atau akan berpulang. Ya, jadi tidak khusus hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia saja, tidak ya. Jadi ini tidak dikhususkan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu misalnya ketika kita kehilangan uang misalnya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kita kehilangan mobil kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh. Ya. Atau misalnya kita kehilangan atau kita mendengar, ya, ada sahabat kita mendapatkan keburukan, bukan meninggal dunia, ya, rumahnya kebakaran, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah istirja kita ucapkan ketika kita mendengarkan atau kita mendapati suatu musibah. Ya, lalu kemudian kalau kita sendiri yang misalnya Allah uji penyakit yang berat, misalnya divonis dokter kanker, ini penyakit berat misalnya, ya. Lalu kemudian kita tahu, ya, bahwasanya penyakit apapun Allah Subhanahu wa taala penentunya. Yang bisa memberikan kesembuhan Allah. Pun seandainya kita tidak sembuh, kemudian kita bersabar, insya Allah dosa-dosa kita akan Allah gugurkan. Kemudian kita bertahmid alhamdulillahi ala kulli hal. Boleh. Ya, boleh. Atau kita ucapkan dulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh. Ini suatu hal yang urusannya lapang, ya, fleksibel, wasi. Kemudian yang kedua, tentang misalnya ada teman kita yang sakit, lalu diinformasikan di media sosial. Maka kita boleh telepon dia, kalau dia memang memungkinkan untuk mengangkat telepon, atau kita WA dia, kita doakan, la ba'sa tahurun insyaallah, atau kita doakan dengan doa misalnya, ya, syafaqallah syifaan ajila misalnya, semoga Allah menyembuhkan kamu, ya, dengan kesembuhan yang segera misalnya, boleh, ya. Atau kita doakan Allahumma benas, ya, adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, boleh. Intinya kita doakan dengan doa-doa kebaikan untuk dirinya, ya. Nah, tapi kalau di grup misalnya ada teman kita yang ngasih tahu, ini ada Bu Fulana lagi sakit, masuk rumah sakit. Nah, kita mendoakannya bukan doa atau syafaqillah, karena syafaqillah itu adalah kepada orangnya langsung. Semoga Allah memberikan kamu kesembuhan, tidak. Tapi kita mengucapkannya syafahallah untuk perempuan atau syafahullah untuk laki-laki. Ya. Dan sebenarnya ini juga boleh kalau kita misalnya nggak tahu bahasa Arabnya, kita pakai bahasa Indonesia, boleh. Ya, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada Bu Fulana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada keluarganya, boleh. Ya. Doa-doa seperti itu boleh, ya. Bahkan kita nggak menuliskan di WA pun juga nggak apa-apa, asalkan kita ucapkan dengan lisan kita. Karena ini doa, gitu loh, syafahallah. Dan doanya seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahui oleh orang tersebut yang kita doakan, itu juga doa yang insya Allah mustajabah dan akan diaminkan oleh malaikat. Malaikat akan mengucapkan amin walaka bimithli. Ya, amin, dan semoga juga untukmu yang demikian, yang semisal. Ya. Nah, jadi tidak mesti kita harus juga tulis di grup di WA. Akhirnya setiap orang nulis WA syafaqallah syifaan ajila, itu akhirnya grup kita penuh. Yaitu bagi yang ingin menuliskan silakan, tapi yang paling penting hakikatnya adalah doa kita. Kita boleh doa mengucapkan dengan lisan kita, dan kita juga boleh pula, ya, doa dengan kita tuliskan. Nah, tapi sesuatu yang dianggap tidak berdoa adalah orang sekedar copy paste. Jadi copy paste yang ada kemudian dia paste, sementara hatinya lalai, lisannya tidak mengucapkan, dan dia juga tidak membaca, dia cuma copy paste doang. Itu berarti tidak masuk ke dalam doa. Tapi kalau dia baca yang dia copy pastekan
dan kemudian dia hadirkan untuk mendoakan temannya tadi, maka ini insya Allah mudah-mudahan adalah masuk bagian dari dia mendoakan saudaranya. Nah, baik, mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan kita di sore hari ini dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ya, wallahu taala alam bisawab, karena sudah pukul 5:30. Ya, yang benar tentunya datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan.